Halo, saya Sekia Wijaya dengan nomor NIM 0106 0124 017. Dengan indikator pertumbuhan ekonomi, Indonesia mencapai 3,69%, sedangkan Jepang 1,7%. Dengan penjelasan, Indonesia mengalami pertumbuhan yang lebih cepat menunjukkan pemulihan setelah pandemi. Indikator kedua yaitu inflasi, Indonesia mencapai 1,87%, sedangkan Jepang hanya 0,8%. Inflasi di Indonesia menjadi lebih tinggi, mencerminkan tekanan biaya hidup, sedangkan Jepang mengalami deflasi yang sangat rendah. Indikator ketiga, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 6,26%, sedangkan Jepang hanya 2,8%. Tingkat pengangguran Indonesia menjadi lebih tinggi, menunjukkan tantangan dalam pasar pekerjaan. Selanjutnya nilai tukar kurs Indonesia mencapai 14.200 USD, sedangkan Jepang hanya 110 USD. IDR mengalami pelemahan dibandingkan USD yang berdampak pada daya saing ekspor. Indikator kelima, tingkat suku bunga acuan Indonesia mencapai 3,50%, sedangkan Jepang hanya 0,1%. Suku bunga acuan Indonesia lebih tinggi, mencerminkan kebijakan moneter yang lebih ketat. Indikator selanjutnya, utang publik terhadap PDB Indonesia mencapai 39,1%, sedangkan Jepang mencapai 256,2%. Indonesia memiliki rasio utang yang lebih rendah, menunjukkan kesehatan fiskal yang lebih baik. Indikator selanjutnya, cadangan devisa Indonesia mencapai 145,9 miliar USD, sedangkan Jepang mencapai 1,41 triliun USD. Jepang memiliki cadangan devisa yang jauh lebih besar, memberikan stabilitas ekonomi. Selanjutnya, indikator investasi asing langsung atau FDI. Indonesia mencapai 19,3 miliar USD, sedangkan Jepang mencapai 10,4 miliar USD. Indonesia menjadi lebih menarik bagi investor asing, mencerminkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, neraca perdagangan Indonesia surplus USD 21,6 miliar, sedangkan Jepang defisit USD 1,7 miliar. Indonesia memiliki neraca perdagangan yang positif, sementara Jepang mengalami defisit. Selanjutnya, rasio tabungan terhadap PDI 31,3%, sedangkan Jepang 28,6%. Tingkat tabungan Indonesia lebih tinggi, menunjukkan kecenderungan masyarakat untuk menabung. Selanjutnya ada indeks harga saham gabungan atau IHSG. Indonesia mencapai 6.570 pada tahun 2021 tentunya. Sedangkan Jepang Nikkei 225 mencapai 28.791. IHSG Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang baik meskipun indeks Jepang menjadi lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Selanjutnya pertumbuhan sektor industri, Indonesia memiliki 4,3%, sedangkan Jepang memiliki pertumbuhan 0,5%. Sektor industri Indonesia berkembang lebih cepat, mencerminkan investasi dan produksi yang meningkat. Selanjutnya ada rasio utang per keluarga. Indonesia mencapai 20%, sedangkan Jepang 60%. Keluarga di Jepang memiliki utang yang lebih tinggi, mencerminkan konsumsi yang tinggi. Indikator selanjutnya adalah rata-rata gaji bulanan. Indonesia mencapai 4,3 juta IDR, sedangkan Jepang 300.000. Rata-rata gaji bulanan di Jepang lebih tinggi, tetapi sesuai dengan biaya hidup yang lebih tinggi. Poin terakhir di indikator yang saya punya adalah indeks kebahagiaan, yaitu Indonesia mencapai 5,5/10, sedangkan Jepang 6/10. Indeks kebahagiaan Jepang sedikit lebih tinggi, mencerminkan kualitas hidup yang lebih baik. Terima kasih.